Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita tetap dapat melanjutkan perkuliahan yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Ayu Sri Lestari, dan rekan saya Khairun Nisa dan Putri Yuningsih. Pada kali ini kami membahas tentang sejarah Islam masa pertengahan, modern, dan perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah Islam masa pertengahan. Sejarah periode pertengahan dimulai dari masa jatuhnya Bani Abbas hingga datang pengaruh modernisasi Eropa dalam dunia Islam. Periode ini ditandai dengan kemunduran peradaban Islam pertama yang sering disebut dengan masa stagnan. Hingga lahir 3 kerajaan besar, yakni Kerajaan Utsmani, Kerajaan Syafawi, dan Kerajaan Mughal. Periode pertengahan dibagi ke dalam 2 fase. Pertama, fase kemunduran pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Dunia Islam terbagi menjadi 2, bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara yang berpusat di Mesir, bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah yang berpusat di Iran. Di masa ini, perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa untuk masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Kedua, fase ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Syafawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Pada fase ini pun perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Masa kemunduran Kerajaan Syafawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan Raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Eropa bertambah kaya dan maju, sedangkan tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa dan kerajaan-kerajaan Barat bersatu untuk mengusir Islam di Eropa. Penyebab kemunduran ketiga kerajaan besar. 1. Kerajaan Utsmani di Turki. Pada umumnya yang menjadi penyebab adalah 1. Tidak menjaga dengan baik kekuasaan yang luas. 2. Penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam pembaruan. 3. Para penguasanya lemah dalam kepemimpinan. 4. Krisis ekonomi. 5. Apatis dan stagnan dalam dunia iptek. 7. Konflik antar kerajaan Islam. 2. Kerajaan Safawi di Persia. Pada umumnya yang menjadi penyebab adalah 1. Kemerosotan moral para pemimpin kerajaan. 2. Konflik yang berkepanjangan dengan Kerajaan Utsmani. Dan 3. Pasukan yang dibentuk Raja Abbas I, yaitu pasukan Ghulam, tidak memiliki jiwa patriotik. 3. Kerajaan Mughal di India. Pada umumnya yang menjadi penyebab adalah 1. Kemerosotan moral dan para pejabat yang bermewah-mewahan. 2. Pewaris kerajaan dan kepemimpinan sangat lemah. 3. Kekuatan militernya juga lemah. Perkembangan pada abad pertengahan. Perkembangan ilmu pengetahuan. Kerajaan Mongol banyak dibangun sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, filsafat, logika, geometri, sejarah, geografi, matematika, dan politik.
Di Mesir banyak terjadi perkembangan ilmu pengetahuan seperti sejarah, astronomi, matematika, dan ilmu-ilmu agama yang luas. Di masa kerajaan Sapawi, ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembang besar. Di antaranya adalah ilmuwan-ilmuwan sebagai berikut. 1. Baha al-Din al-Shirazi adalah generalis ilmu pengetahuan. Sadar al-Din al-Shirazi seorang filosof. Dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Dahman seorang filosof sejarah, teolog, dan observer lebah. 2. Kebudayaan Islam. Perkembangan kebudayaan Islam di abad pertengahan muncul beberapa di antaranya adalah dari beberapa bangunan dan arsitektur yang dibangun di sana, seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Agung Sulaiman, Masjid Abi Ayyub Al-Ansori, disertai dengan kaligrafi dan ukiran yang indah. 235 bangunan pun dibangun dan diatur oleh Sinan, yang merupakan seorang arsitek dari Anatolia di masa kerajaan Utsmani. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairunisa. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat muslim memperoleh kemerdekaan kembali diantaranya adalah 1. Benturan antara Islam dan kekuatan Eropa telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka memang jauh tertinggal dari Eropa. 2. Dorongan gagasan dua faktor yang saling mendukung dalam gerakan pembaruan Islam. Pertama, pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Kedua, gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat seperti gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah di Saudi Arabia dan Afrika Utara. Ketiga, bangkitnya gagasan nasionalisme di dunia Islam yang diikuti dengan berdirinya partai politik merupakan modal umat Islam dan perjuangan untuk mewujudkan negara merdeka yang lepas dari pengaruh Barat. Adapun negara-negara Islam yang merdeka pada abad ke-19 dan 20 diantaranya 1. Pakistan, merdeka pada tahun 15 Agustus 1947. Kemerdekaan Pakistan diperoleh dari penjajahan Inggris yang menyerahkan kedaulatannya di India kepada Dewan Konstitusi, satu untuk India dan Pakistan. Adapun presiden pertamanya adalah Ali Jinnah. 2. Mesir. Negara ini merdeka secara resmi di penjajahan Inggris pada tahun 1922, tapi pengaruh Inggris masih besar melalui Raja Farouk. Kemudian setelah tergulingnya Raja Farouk, Mesir merasa benar-benar sudah merdeka di bawah pemerintahan Jamal Abd Nasser pada tahun 1958. 3. Irak memperoleh kemerdekaan secara formal pada tahun 1932 tetapi rakyatnya baru merasakan benar-benar merdeka pada tahun 1958. 4. Syria, Yordania, dan Lebanon. Negara-negara sekitar Irak memproklamasikan kemerdekaan sekitar tahun 1946. 5. Negara-negara Afrika, Libya, mereka sekitar tahun 1951. Sudan dan Maroko pada tahun 1956, sedangkan Aljazair memperoleh kemerdekaan pada tahun 1962. Semua membebaskan diri dari penjajahan Prancis. Perlu diingat, dalam kurung waktu hampir bersamaan ada negara yang juga memperoleh kemerdekaan, yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan serta Emirat Arab. Negara-negara Asia Tenggara, Malaysia pada tahun 1957 dan benua Darussalam pada tahun 1984 juga menyatakan kemerdekaan
dari Inggris. 2. Periode modern masa pembaharuan Islam. Periode ini merupakan kebangkitan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir di tahun 1801 membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam dan samping kemajuan dan kekuatan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk membangkitkan balance of power yang telah pincang dan membayangkan kontak Islam dan Barat sedang berlainan sekali dengan kontak Islam dengan Barat di periode klasik. Pada waktu itu Islam sedang menarik dan Barat sedang kegelapan. Sekarang sebaliknya, sedang dalam kegelapan dan Barat sedang menaik. Kini Islam yang ingin belajar di Barat. Oleh karena itu, timbullah pemikiran dan alian pembaruan antara modernisasi dalam umat Islam. Pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikiran umat Islam yang membuat Islam maju. Usaha-usaha antara itu pun mulai diajarkan dalam kalangan umat Islam, tetapi pada itu Barat juga tambah maju. Pemikiran Islam modern. 1. Pembaruan Islam di bidang akidah. A. Muhammad ibnu Abdul Wahhab. B. Muhammad Abdullah. C. Muhammad Rashid Ridho. A. Muhammad ibnu Abdul Wahhab mempengaruhi dunia Islam di dunia modern sejak abad ke-19. Walaupun ia sendiri hidup di abad sebelumnya, tapi pemikirannya mengilhami gerakan-gerakan pembaruan Islam pada abad setelahnya, bahkan sisanya masih terasa hingga kini. Muhammad ibnu Abdul Wahhab terlahir di Uyainah, Najd, Arabina Tengah pada tahun 1915 sampai 1703 Masehi. Ayahnya Abdullah Wahhab adalah seorang hakim di kota kelahirannya. Di masa pemerintahan Abdullah bin Muhammad bin Muammar dan mengajar fikih dan hadis di masjid kota tersebut. Kakeknya Sulaiman adalah seorang mufti di Najd. Ia belajar agama dari ayahnya sendiri dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Di samping belajar kitab-kitab agama aliran Hambali, ia berkenalah mencari ilmu ke Mekah, Madinah, dan Basrah. Sebutan Muwahhidun adalah nama yang diberikan kepada kaum Muwahhidun atau kelompok pemunian tauhid oleh lawan-lawannya karena pemimpinnya bernama Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Pemikiran keagamaan dibawakan dari dan menonjol fokuskan pada pemunian tauhid, yaitu mengesahkan Allah yang tiada sekutu baginya. Namun dengan berjalan waktu gerakan mereka berkembang menjadi gerakan politik. Meski demikian ia tidak meninggalkan misi asalnya, yaitu pemunian Islam. Menurutnya, pembagian tauhid dikategorikan menjadi tauhid ilahiyah, rububiyah, asma, sifat, dan tauhid af'al yang disebut juga tauhid ilm dan i'tikad. Baginya, syirik adalah orang yang menyekutukan Allah dan tidak ada diampuni orang oleh Allah dosa yang disebabkan tersebut. Pembagian syirik menjadi dua, yaitu syirik akbar, syirik yang nyata, dan syirik asghar, syirik yang tidak tampak. Seperti tersebut kelebihan terhadap makhluk yang tidak boleh seorang beribadah kepadanya, bersumpah kepada selain Allah, dan riya. B. Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1848 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Hasan Khairullah yang berasal dari Turki. Ibunya seorang Arab. Sisa-sisanya sampai kepada suku
bin Khattab, Abdullah termasuk anak yang cerdas, meskipun ia berasal dari keluarga petani miskin di Mesir. Sejak kecil ia telah belajar dan melanjutkan studinya di Al-Azhar. Sebagai rektor Al-Azhar yang memasukkan kurikulum filsafat dan pendidikan di Al-Azhar, upaya dilakukan untuk mengubah cara berpikir orang-orang Al-Azhar. Akan tetapi, usaha ini mendapat tentangan keras dari para syekh Al-Azhar lainnya yang masih berpikiran kolot. Oleh karena itu, usaha pembaharuan yang dilakukan lewat pendidikan Al-Azhar tidak berhasil. Meskipun begitu, ide-ide pembaharuan yang dibawa Abduh memberikan dampak positif bagi perkembangan pemikiran dalam dunia Islam. Selain sektor pendidikan, proyek pembaharuan Abduh menurut Profesor Sejarah Islam di Universitas of Massachusetts adalah politik dan ranah sosial keluarga, yaitu peran wanita. Di samping itu, Muradi dalam tulisan menambahkan analisisnya bahwa ide-ide pemikiran Abduh diantaranya adalah pembukaan pintu ijtihad, penghargaan terhadap akal, kekuatan negara harus dibatasi oleh konstitusi, modernisasikan sistem pendidikan Islam di Al-Azhar. C. Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho dilahirkan di Al-Qalamun di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Pendidikan bermula di Madrasah Al-Kitab Al-Qalamun, kemudian di Madrasah Al-Rashid di Tripoli. Selanjutnya, pembaruan dalam bidang pendidikan. A. At-Tawi, nama aslinya adalah Rifah Badhawi Rafi At-Tawi, lahir pada tahun 1801 di Mesir Selatan, wafat pada tahun 1873 di Kairo. Seorang pembaharu yang mempunyai pengaruh besar pada abad ke-19 dan seorang yang sangat berpengaruh dalam usaha-usaha gerakan pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha. At-Tawi belajar di Al-Azhar, Mesir, dan setelah kembali diangkat menjadi sebagai guru bahasa Prancis dan penerjemah di sekolah kedokteran. Pada tahun 1836 didirikan sekolah penerjemah yang kemudian dikepalai oleh At-Tawi. Beliau bukan seorang penganut sekuler. Usaha adalah memperbaiki tradisi khususnya dalam bidang pendidikan, kewanitaan, dan memperbaiki literatur. Beliau menginginkan Mesir maju seperti dunia barat, namun tetapi dijiwai oleh agama dalam segala aspek. Salah satu untuk kesejahteraan menurutnya adalah berperang pada agama dan akhlak budi pekerti. Untuk itu pendidikan merupakan sarana penting. Tujuan dari pendidikan menurutnya adalah membentuk manusia berkepribadian patriotik dengan istilah hubbul watan yang mencintai tanah air. Perasaan patriotik itu akan menimbulkan rasa kebanggaan, persatuan, tunduk dan mematuhi undang-undangan serta bersedia mengorbankan jiwa dan harta untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam hal agama dan peranan, ulama At-Tawi menghendaki agar para ulama selalu mengikuti perkembangan dunia modern dan mempelajari berbagai Islam pengetahuan modern. Ini mengandung arti bahwa pintu ijtihad tetap dibiarkan terbuka lebar. Ide-ide pembaruan yang dilontarkan di At-Tawi, ajaran Islam, tidak hanya nonton menguasai tujuan, akan tetapi kehidupan sosial juga harus seimbang. Kebiasaan perkembangan modern, para ulama harus belajar filsafat
dan ilmu pengetahuan agar syariat sesuai dengan kehidupan modern. Pendidikan harus bersifat sosial, termasuk tidak ada perbedaan bagi perempuan. Umat Islam harus dinamis. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. 1. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Terdapat perdebatan panjang di antara para ahli mengenai 3 hal pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, siapa pembawanya, dan kapan waktu kedatangannya. Adapun menurut historiografi Islam Indonesia, setidaknya dalam beberapa dasawarsa terakhir ditandai dengan adanya beberapa perkembangan penting baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Asyumardi Azra, secara kuantitatif munculnya karya-karya sejarah baik yang ditulis sejarawan Indonesia sendiri maupun sejarawan asing. Karya-karya itu dapat dikategorikan sejarah lokal maupun Nusantara dan global. Karya-karya sejarah ini telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam upaya pemahaman yang lebih akurat terhadap sejarah Indonesia secara keseluruhan. Sementara secara kualitatif, menurut Kunto Wijoyo terlihat dari penggunaan metodologi yang semakin kompleks, yang melibatkan cukup banyak ilmu bantu, khususnya ilmu-ilmu humaniora lainnya. Dan menurut Mukti Ali, paling tidak terdapat 2 corak pendekatan dalam penulisan sejarah Islam di Indonesia. Pertama, pendekatan sejarah Islam Indonesia sebagai bagian dari sejarah umat Islam. Dan yang kedua, pendekatan sejarah umat Islam Indonesia sebagai bagian dari sejarah nasional Indonesia. Dan adapun sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia diantaranya adalah A. Berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi, yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka. Yang B itu adalah berita Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Marco Polo adalah orang yang pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut. Ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanannya itu, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah inilah ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra dengan ibu kota Pasai. Yang C itu berita India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Yang D itu berita dari Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Dan T.W. Arnold pun mengatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ketika mereka mendominasi perdagangan barat timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dan dalam sumber-sumber Cina disebutkan bahwa abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin di sebuah permukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Dan yang terakhir itu adalah sumber dalam negeri.
terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu di Leran atau Gresik. Batu bersurat itu menggunakan huruf dan bahasa Arab yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu itu membuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun pada 1028. Kedua makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Jirat, makan yang didatangkan dari Guzarat dan berisi tulisan-tulisan Arab. Dan yang B, yang kedua, itu masuknya Islam ke Pulau Jawa. Nah, banyak yang berpendapat bahwa orang pertama penyebar Islam di Pulau Jawa ialah Maulana Malik Ibrahim. Ia dilaporkan mengislamkan kebanyakan wilayah pesisir utara Jawa. Dan bahkan beberapa kali ia mencoba membujuk Raja Hindu-Buddha Majapahit, yaitu Vikramavardhana yang berkuasa pada tahun 788 sampai 833 Hijriah agar masuk Islam. Masuknya agama Islam di Indonesia sudah mulai sebelum didirikannya Kerajaan Jawa Hindu yang paling jaya, Majapahit 1292. Hal yang menarik dari perkembangan Islam di Indonesia adalah Islam memasuki daerah yang sudah sangat kuat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Islam di Jawa pada awal masa pertumbuhannya sangat diwarnai oleh kebudayaan Jawa. Ini disebabkan unsur-unsur para bangsawan Jawa melestarikan tradisi Jawa Hindu dan juga karena para wali sebagai angkatan pertama mubalik Islam dididik dalam lingkungan Jawa. Dan yang kedua itu saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Adapun saluran-saluran Islamisasi yang berkembang. Yang pertama itu saluran perdagangan. Di antara saluran Islamisasi di Indonesia pada taraf permulaannya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad 7 sampai abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, Tenggara dan Timur benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Yang kedua itu saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu yaitu suami istri membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat Muslim. Saluran Islamisasi melalui perkawinan, yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi, juga merupakan bagian yang erat berjalin dengan Islamisasi. Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan ini terlahir seorang Muslim. Yang C itu jalur tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Jalur tasawuf ini yaitu proses Islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya, bahkan ajaran agama yang ada yaitu Hindu ke dalam ajaran Islam, dengan tentu saja terlebih dahulu
dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lema Abang dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih berkembang di abad ke-19 bahkan pada abad ke-20. Yang D itu saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren dan merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Yang E itu saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Duwur Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah dalam seni dengan pertunjukan wayang. Dan yang terakhir itu adalah saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah. Dan yang keempat itu keberhasilan Islamisasi di Indonesia. Terdapat pendapat yaitu Fakri Ali dan Bahtiar Effendi menguraikan setidaknya terdapat 3 faktor utama yang mempercepat proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu karena ajaran Islam melaksanakan prinsip ketauhidan dalam sistem keutuhannya, suatu prinsip yang secara tegas menekankan pentingnya ajaran mempercayai Tuhan yang Maha Tunggal. Yang kedua, karena daya lentur atau fleksibilitas ajaran Islam dalam pengertian bahwa ia merupakan kodifikasi nilai-nilai yang universal. Dengan demikian, ajaran Islam berhadapan dengan berbagai bentuk dan jenis situasi kemasyarakatan. Karena watak yang demikian itu, maka Islam tidak secara serentak menggantikan tatanan nilai yang telah berkembang pada kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum kedatangan Islam, bahkan hingga taraf-taraf tertentu, nilai-nilai kemasyarakatan yang telah ada, seperti rendah hati, sabar, mementingkan orang lain, dan sebagainya, disubordinasikan ke dalam ajaran Islam. Sebab ajaran-ajaran seperti itu juga dikandung oleh Islam. Yang ketiga, itu pada gilirannya nanti, Islam oleh masyarakat Indonesia dianggap sebagai institusi yang amat dominan untuk menghadapi dan melawan ekspansi pengaruh Barat yang melalui kekuasaan bangsa Portugis kemudian Belanda mengorbankan semangat melawan penjajah dalam penyebaran agama Kristen. Dan sedangkan Az-Yurmadi Azra mengatakan bahwa di antara keberhasilan konversi adalah kemampuan para sufi menyajikan Islam dalam kemasan yang atraktif, khususnya dengan menekankan kesesuaian dengan Islam atau kontinuitas ketimbang perubahan dalam kepercayaan dan praktik keagamaan lokal. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan mudahnya proses Islamisasi di Kepulauan Nusantara, sehingga pada gilirannya Islam menjadi agama utama dan mayoritas di negeri ini. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kami paparkan. Kami minta maaf apabila terjadi salah-salah kata dalam pemaparan makalah kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.